to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesyona Ramasara dari kelas 4. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan novel yang telah saya baca yang berjudul Merantau ke Delhi karya Buya Hamka. Novel ini diterbitkan oleh Gema Insani pada tahun 2017 di Jakarta. Jumlah halamannya adalah 196 halaman dengan terdiri dari 16 bab. Alasan saya memilih untuk membaca novel ini adalah karena saya mendapat rekomendasi langsung dari bapak yang tokonya saya datangi saat ingin membeli novel. Dan ternyata setelah saya baca, saya suka dan tertarik dengan novel ini. Jadi cerita ini dimulai dari di malam yang ditunggu-tunggu para kuli kontrak di Delhi, suasana menjadi hiruk-pikuk. Gaji yang mereka peroleh dari kerja kelas selama sebulan dibagikan. Begitu uang berada di tangan mereka, banyak yang lupa tujuan awal mereka bekerja. Uang itu pun segera dihamburkan di pasar malam. Di antara kerumunan itu, ada seorang pedagang muda asal Minangkabau bernama Leman. Leman tertarik pada seorang perempuan muda, cantik, namun wajahnya menyeratkan kelelahan dan kepedihan. Perempuan itu adalah Poniem, seorang perempuan Jawa yang menjadi istri piaraan dari mandor besar. Perhiasan emas menghiasi tubuhnya, tapi itu tidak cukup untuk menutupi duka batin yang dalam. Tidak ada yang berani mendekatinya karena statusnya sebagai pemilik mandor membuat orang takut. Tapi Leman malah mendekati Poniem. Ia mengajaknya bicara dan meskipun canggung, Poniem menyambutnya. Leman meminta Poniem menemuinya pada tanggal 18 sore hari setelah bekerja. Poniem setuju, mereka akan bertemu di Tanah Lapang. Pada hari yang telah dijanjikan, mereka bertemu dan disinilah Poniem mulai menceritakan kisah hidupnya. Ia berasal dari Ponorogo, dari keluarga baik-baik. Namun, karena rayuan pekerjaan di Delhi, ia terjebak, ditipu, dan menjadi nyai. Kehormatannya hancur. Ia menangis ketika menceritakannya, dan Leman mendengarkannya dengan hati yang berkecamuk. Poniem menjelaskan bahwa ia tidak mengharapkan dicintai, hanya perlindunganlah yang ia harapkan. Ia ingin hidup yang sah, tidak dihina, dan tidak dianggap remeh. Akhirnya mereka berdua menikah. Leman membawa Poniem ke Medan, dan mereka dinikahkan secara sah oleh Kodi atau penghulu. Poniem merasa lega, ia menyadari bahwa pernikahan adalah cita-cita yang suci bagi setiap perempuan, bahkan bagi perempuan malang sepertinya. Pernikahan ini menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Bagi Poniem, ini adalah perlindungan dan kehormatan, dan bagi Leman sendiri ini adalah sebuah komitmen. Beberapa bulan setelah pernikahan, masa bulan baru pun telah selesai. Mereka mulai merasakan bahwa hidup berumah tangga bukan hanya saling mencintai, tetapi juga bagaimana menyatukan dua latar belakang budaya yang berbeda. Leman yang dibesarkan dalam budaya Minangkabau yang patrilineal merasa bahwa kekuasaan rumah tangga tetap berada di tangan istri dan kerabat perempuan. Sebaliknya, Poniem yang Jawa terbiasa tunduk dan menggantungkan hidup sepenuhnya pada suaminya. Hal ini menimbulkan kesenjangan dan kesalahpahaman. Poniem merasa tidak dilibatkan dalam urusan rumah tangga, sementara Leman merasa harus memikul semua tanggung jawabnya sendirian. Meski badai kecil menggoyahkan rumah tangga mereka, rasa saling percaya mulai tumbuh kembali. Leman dan Poniem bahu-membahu dalam usaha dagang. Usaha mereka berkembang pesat. Para saudagar dari Medan mempercayakan barang dagangan dan pelanggan pun bertambah. Poniem hanya duduk menjaga kotak uang, sementara Leman mengurus pembelian. Mereka menikmati hasil jeripaya mereka bersama. Sekali-sekali mereka datangin tempat pertama kali mereka ketemu yaitu di Tanah Lapang. Suksesnya Leman dan ketulusan Poniem menjadi inspirasi bagi banyak orang kampung yang ingin merantau. Kini, setelah sukses, membuka kedai dan dikenal masyarakat, panggilan kampung halaman mulai menggema di telinganya Leman. Akhirnya, Leman menyampaikan niatnya kepada Poniem. Leman ingin mengajak istrinya pulang. Poniem dengan hati terbuka menyambut baik niat itu. Ia bahkan ingin mengenal keluarga Leman, menjalin silaturahmi dengan kaum kerabat. Apalagi selama ini ia hanya berinteraksi dengan pihak laki-laki saja. Ia ingin hadir bukan hanya sebagai istri di rantau, tapi juga bagian dari keluarga besar suaminya. Perjalanan pulang itu menjadi titik balik bagi Leman. Di kampung, mereka disambut baik oleh kerabat, namun sambutan itu tidak tulus untuk Poniem. Diam-diam, keluarga Leman tidak menerima perempuan Jawa sebagai bagian dari keluarga Minang.
Dalam budaya matrilineal Minangkabau, istri dari luar tidak memiliki tempat dan warisan. Sepulang dari kampung, Leman berubah. Ia mulai merasa ada yang salah dengan pernikahannya dengan Poniem. Ia gelisah karena pernikahannya belum juga dapat anak, sedangkan keluarganya sudah mulai menyindir dia agar dia menikah lagi dengan gadis di kampungnya agar kekayaan tidak ngalir ke tangan orang lain. Leman curhat kepada Baginda Kayo tentang kegelisahannya. Baginda Kayo menyarankan untuknya berserah diri saja kepada Allah, tapi juga menyinggungkan bahwa beristri dua adalah hal yang biasa saja, apalagi kalau istri pertamanya sudah tua. Leman diam-diam menulis surat ke kampung, meminta keluarganya di kampung untuk mencarikan gadis Minang yang bisa dijadikan istri kedua. Hari-hari pun berjalan penuh kegelisahan. Leman pun menunggu balasan surat sambil berpikir bagaimana dia akan menyampaikan atau menceritakan berita ini kepada Poniem. Ia takut menyakiti perasaan Poniem, tapi ia juga gak punya pilihan lain. Surat pun datang. Keluarganya di kampung menyatakan bahwa gadis bernama Mariatun akan diantarkan oleh mamanya ke Delhi. Pernikahan akan dilangsungkan di Delhi. Surat itu membuat Leman tersenyum sebentar, lalu hilang, digantikan kekhawatiran dan rasa bersalah yang dalam terhadap Poniem. Poniem ternyata menerima kenyataan dengan ketabahan yang luar biasa. Ia membantu Leman mempersiapkan rumah baru untuk istri mudanya. Orang-orang sekitar terharu melihat pengabdian Poniem. Di depan Leman, Poniem tetap tersenyum, tapi saat sendirian, ia menangis pilu, gak tahu harus kemana lagi menabuhkan hatinya yang sudah hancur ini. Hari yang ditentukan tiba. Mereka pergi ke stasiun untuk menjemput Mariatun dan mamanya. Poniem ikut menyambut wanita yang akan menjadi madu baginya. Hari-hari pertama dengan istri baru membawa sensasi baru bagi Leman. Ia merasa hidup kembali. Rumah Mariatun yang penuh dengan hal-hal baru membuatnya betah. Candaan Mariatun membuatnya lupa akan rumah pertamanya. Poniem tidak tinggal diam. Ia tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri pertama. Ia berdoa, menangis, lalu menerima. Leman menyadari bahwa dua rumah tangga ini tidak bisa seimbang. Ibarat dua kapal dengan satu juragan yang satu akan karam. Perlahan usahanya mulai goyah. Ia mulai menyesali semua keputusan, tapi semuanya sudah terlambat. Rumah tangga Leman kini kian kacau. Hubungan dengan Poniem tidak lagi jujur dan terbuka sepertinya dulu. Poniem yang sabar mulai kehilangan kesabarannya dan Mariatun yang muda mulai tersulut emosinya. Kedua istrinya akhirnya tinggal serumah karena usaha Leman yang menurun dan ketegangan makin menjadi-jadi. Leman menjadi pria yang letih secara lahir dan batin. Ia mulai marah-marah, membentak, bahkan mengancam akan mengusir kedua istrinya apabila mereka terus ribut. Akhirnya, Poniem memilihkan pergi karena telah ditalak 3. Ia membawa setar luka batin dan martabatnya secara utuh. Suyono memutuskan untuk ikut bersamanya. Mariatun hamil. Leman merasa cita-citanya mulai tercapai. Saat Mariatun melahirkan seorang anak perempuan, Leman merasa bangga karena dalam adat Minang, anak perempuan lebih berharga. Tokonya tampak ramai, tapi barang-barang kebanyakan dibeli secara kredit. Segala yang dibangunnya kini mulai menyusut setelah Poniem dan Suyono pergi. Leman pulang ke kampung halaman menunaikan hutang adat yang selama ini ditekankan oleh kerabatnya. Ia membangun rumah, memberi sawah atas nama anaknya, dan menjalani hidup sebagai orang kampung yang beradat. Namun, semua terasa hampa. Ia mulai menyadari bahwa adat yang ditegakkan telah menindas perasaannya. Ia mengingat Poniem, pengorbanannya, ketabahannya, dan kesetiaannya. Setiap malam, wajah Poniem hadir dalam lamunannya, tapi semuanya sudah terlambat. Kini Leman tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan. Hatinya mengaku bahwa hidupnya lebih bahagia ketika bersama Poniem. Ia telah memilih kehormatan di mata orang lain daripada ketulusan dalam rumah sendiri. Meski Mariatun tidak salah, namun ia tidak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Poniem. Leman hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, yaitu Poniem. Ia mulai menyendiri, tidak lagi semangat berdagang, tidak pula bahagia di rumah. Ia terkurung dalam adat tanpa kehangatan cinta yang sejati. Kesadaran datang, tapi semuanya sudah terlanjur. Leman ingin mencari kabar Poniem, namun tidak tahu harus kemana mencarinya. Ia ingin meminta maaf, memohon kembali, atau setidaknya menenangkan nuraninya. Nah, ia kembali ke rumah dan berusaha menjadi suami yang baik untuk Mariatun dan ayah untuk anaknya. Tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh. Leman hanya bisa menatap sawah dan rumah dengan hampa.
Pada akhirnya, Leman hidup dalam penyesalan yang abadi. Ia terjebak dalam adat dan gengsi yang dulu ia anggap mulia. Namun, semua itu tidak bisa mengembalikan Poniem, perempuan yang mencintainya dengan sepenuh hatinya. Bayangan Poniem terus menghantuinya. Leman sadar bahwa ia telah membuang permata. Ia telah melepaskan cinta sejatinya demi memenuhi tuntutan adat yang kaku. Novel Merantau ke Delhi menyampaikan pesan penting tentang arti kehidupan yang sejati, bahwa kekayaan dan jabatan bukanlah ukuran kebahagiaan, melainkan kejujuran, cinta yang tulus, dan kesetiaan terhadap nilai-nilai luhur budaya. Merantau bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang menemukan jati diri, menghargai keluarga, dan menjaga kehormatan diri dalam menghadapi godaan dan ujian hidup. Nah, bagi kamu yang suka kisah yang syarat nilai moral dan budaya, Merantau ke Delhi adalah bacaan yang layak untuk dinikmati. Buya Hamka dengan gaya bahasa yang indah dan penuh makna, menyuguhkan cerita yang menyentuh hati dan menggugah pikiran. Novel ini nggak hanya ngenalin tentang budaya Minangkabau dan semangat merantau, tapi juga ngajarin kita untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kebaikan di tengah godaan dunia yang modern ini. Baca dan temukan kekuatan cerita yang akan memperkaya pandangan hidupmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.